Oke, Mbak Uut, apa kabarnya mungkin? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih? Heeh, hari Sibuk. ini. Sibuknya seperti biasa, sibuk mendampingi suami, ngurusin anak, ya masih berkarya juga. Lagi pingin mau keluarin single juga saya. Rencananya kapan? Mungkin secepatnya, mungkin agak sedikit berbeda, mungkin agak sedikit dikasih host gitu. Jadi eh, insya Allah ciptaan saya sendiri, tapi nanti musiknya tuh agak sedikit nge-host gitu, kasih host musik. Masih pengen berkarya, terus sibuk urus keluarga juga. Mungkin gimana sih bagi waktunya itu? Alhamdulillah, cuman bedanya itu sekarang itu kan anakku udah sekolah di Bali. Jadi dulu itu kalau aku pulang ke Jakarta itu seneng banget karena ada yang menanti saya, anak saya yang pertama dan kedua. Karena sekarang udah diboyong ke Bali, jadi kalau saya pulang ke Jakarta, jadi saya benar-benar sendiri dan sepi banget, hanya bisa ngeliatin foto si kecil gitu kan, jadinya ya seperti itu, jadi kangen gitu. Baru berapa minggu nih saya tinggal. Tapi mungkin yang lagi ramai sampai harus rela ngekos buat nemenin suami. Iya, saya ngekos dari mulai bulan Januari sampai bulan Juli kemarin. Alhamdulillah 6 bulan ya. 6 bulan saya ada di kos-kosan dan itu ukurannya 160 tempat tidurnya. Kita tempatin berempat sama anak-anak. Jadi satu kamar tuh kita tempatin berempat. Tapi alhamdulillah namanya kan ya happy aja kalau sama suami sama anak tuh kan seneng ya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah pindah gitu. Jadi selama 6 bulan Tapi mungkin waktu itu memilih yang saya kan waktu itu kan puasa kan masak, buka sahur, sampai kos-kosannya tuh kan sebenarnya nggak boleh masak kan, tapi saya masak, beli kompor listrik yang kecil itu sampai saya tutup dulu biar nggak ketahuan orang kalau saya masak gitu, baru saya masak. Jadi tiap kali sahur sama buka puasa tuh saya masak, bikin sambal, bikin apa semuanya gitu kan. Ya seperti itu, rasanya nikmat banget. 1 bulan terus saya kebayangin di kos-kosan terus saya masak dan tiap hari bau bumbu-bumbu dapur ya kan, terus saya juga nggak pernah masak itu sampai rambut saya itu ada judulnya, ada jeprak, ada rambut merah, ada saking karena kan habis ngopenin si kecil terus masak terus ke pasar ya seperti itu. tapi mungkin yang menjadi pilihan kenapa harus di kos-kosan gitu waktu Kenapa itu? harus di kos-kosan? Karena gini, karena kan di Bali itu kan memang macet ya, mulai macet lah ya. Jadi kita mau cari kontrakan rumah itu jauh-jauh dapatnya. Nah, sedangkan suami saya pinginnya yang dekat dengan di Polda. Jadi kalau suamiku berangkat itu bisa aku tengokin dari itu jendela. Jadi mungkin 25 langkah sudah nyampe kantornya. Alhamdulillah waktu ngekos ya. Tapi saya bersyukur karena suamiku tuh lebih suka lebih praktis tuh dekat gitu loh. Jadi kalau bisa ngantor tuh ditempuh dengan jalan kaki pun beliau jalan kaki. Kalau misalnya ditempuh dengan sepeda motor pun ya, karena memang Bali sekarang memang macet ya gitu. Jadi makanya kita biar praktis waktu gitu. Jadi cari yang kos-kosan yang dekat sama Polda. Tapi mungkin adaptasinya pas awal-awal pas itu seperti apa? Awal-awal tuh pertama kita dapat kos-kosannya kecil, jadi lebih kecil gitu, kecil sekali. Terus bisa pindah nggak ya, karena koper saya itu sama suami saya ada 12 dan itu hampir nggak masuk, jadi lorong-lorong tuh udah penuh. Saya bingung, yang saya keluarkan pertama itu adalah baju dinas suami saya. Jadi yang saya keluarkan pertama itu baju dinas suami. Jadi besok harus mulai kantor ya, saya bongkar tuh satu koper, jadi saya gantungnya saya hanger gitu. Habis itu langsung bisa nggak yang agak luas sedikit tempatnya, akhirnya dipindah, alhamdulillah dapat kos-kosan yang agak lebih luas sedikit gitu kan, ada ruang tamunya juga gitu ya di situ. Tapi kenikmatannya sebagai seorang istri itu di situ gitu, bahwa suka duka kita harus bersama-sama. Selama 6 bulan berarti kan bukan hal yang mudah ya. Selama 6 bulan itu berarti kan bukan hal yang mudah. Gimana sih yang bikin Mbak sendiri kayak ya udah jalanin aja gitu ikhlas? Karena saya tuh prinsipnya gini, kalau kita sudah menikah, kita itu harus benar-benar mengabdi sama suami, melayani dan dampingi suami gitu loh. Kenapa? Karena suami saya pun memberikan izin untuk saya bisa berkarya, itu memberikan izin beliaunya. Makanya saya bisa nyanyi di sana, di sini, bisa show off air itu karena izin dari beliau. Tapi saya pun harus tahu diri gitu loh, bahwa seorang istri itu diizinkan untuk berkarya, tapi jangan lupakan kodratnya sebagai istri dan sebagai seorang ibu gitu. Dan itu ya saya jalani gitu. Tapi benar-benar saya yang pertama datang itu di kos-kosan tuh kan numpuk ya, koper itu yang saya langsung aduh cari
itu yang bener-bener waduh tergopo-gopo gitu kan, bangun pagi banget pokoknya harus ini udah apa namanya, baju dinasnya udah rapi belum gitu, serius itu yang saya langsung wah gitu. Tapi lama-lama adaptasi, saya pindah ke kos-kosan yang lebih besar, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, anak-anakku aku bawa ke situ dan satu kamar kita berempat gitu kan. Anak-anak anak-anak sendiri dengan kondisi yang seperti itu kayak Happy dia happy karena kan kenapa di Bali itu kan nyaman ya, nyaman, tenang, bersih gitu ya, jadi anak-anak nyaman, bahkan biasa main skuteran gitu loh gitu di depan kos-kosan itu gitu, senang, anak-anak tuh senang banget gitu. Tapi dari kakak sendiri ekspektasi akan terjadi, mungkin kan tidak biasa ya kan, Ya. melihat Saya dengan kakak yang sebagai justru bintang gitu kan. gini, Ya. saya tuh gini, saya tinggal di mana saya harus menyatu dengan tempat itu. Saya kan tinggal di kos-kosan, jadi setiap saya mandi saya tuh ngosek kos-kosan itu, jadi kamar mandinya itu saya bersihin gitu, beneran sampai bak-baknya itu kan, aku bawa bak sendiri yang gede itu, jadi aku bersihin, pokoknya aku bikin itu nyaman gitu. Kos-kosannya udah nyaman tapi aku bikin nyaman, ada aroma wangi-wangian gitu kan, jadi maksudnya biar suamiku juga happy gitu loh. Kalau saya sih happy ditempatkan di mana saja, saya nggak akan mendampingi suami saya ibarat kata siap gitu. Saya tuh ibarat kata mencintainya tuh karena Allah gitu. Jadi tanpa titik, tanpa koma, tanpa tanda kutip, yang penting titik, tanda seru udah gitu. Nggak ada yang wah misalnya enaknya aja deh saya ikut, nggak enaknya nggak usah ikut, nggak mau saya. Justru saat kita harus memberi semangat sama suami, ya kan, memberikan doa terutama, yaitu kita dengan mendampingi suami saya tuh kalau mau ditinggal ya, misalnya saya izin nih, yang besok saya mau kerja ya gitu, udah ini jadwalnya ini tanggal oh gitu, ekspresinya tuh bilang begitu, gitu, itu artinya beliau belum mengizinkan gitu. Kalau masih pingin ditungguin dulu gitu kan, nah begitu udah ditungguin, yang boleh ya, iya gitu, udah langsung di iniin. Kan ini lagi LDR. Iya, kangen. Biasanya kalau kangen tuh ngapain sih? Kalau Biasanya kangen, kalau lagi di luar, lagi LDR kayak gini tuh. aku yang bikin kesel sama suamiku itu adalah jadi gini, kalau anak-anak bersama saya satu hari itu bisa video call 10 kali. Kalau anak-anak sama saya ya, misalnya posisi anak-anak saya bawa ke Jakarta, itu bisa video call saya 10 kali. Tapi saat saya sendiri di rumah, itu nggak di video call. Jadi merasa istriku ada di rumah kok, nggak apa-apa, fine-fine aja gitu. Jadi saya yang video call, ayang mana anak-anak gitu. Lucu. Iya, memang nggak romantis mbak. Itu yang lebih romantisnya Nggak romantis tapi tanggung jawab. Alhamdulillah. Terus mungkin tetangga di kosan sana gimana nih, ada seorang artis Di sana kan di Bali itu seneng gitu loh, maksudnya kalau tahu orang tuh ada menjaga privasi gitu. Jadi artinya mereka tuh oh iya gitu ya, dia nyapa saya senyum, saya juga senyum gitu kan, seperti itu sih. Tapi posisi saya tuh dinas waktu itu di Makassar, terus di Bali saya merasa bukan seorang public figure, saya nggak merasa saya seorang artis, nggak merasa sama sekali, tapi saya merasa bahwa saya adalah ibu rumah tangga yang saat ini mendampingi suaminya dinas di Bali, seperti itu. Jadi ya udah aku gendong anak jalan gitu kan, serius jalan-jalan gendong anakku satunya lagi, terus main layangan di lapangan, aku nerbangin layangan, anakku nangis jam 3 itu minta ayo mama terbangin layangan, sana terbangin layangan sampai layang tuh naik, udah naik dia pegang. Kan aku suka dulu di waktu kita dinas di Lembang juga nerbangin layangan gitu. Saya kan ini ya happy, cuman aku sedih karena aku harus jauh sama anakku yang nomor 1. Sedih banget, tiap malam ngeliatin fotonya gitu kan, aduh nak gitu kan, sebentar ya nanti mau balik gitu. suami sendiri mungkin kak ngelihat pengabdian kakak menjadi seorang istri sebegitunya, cinta kakak yang diperlihatkan juga, tanggapan dia seperti apa sih kak? Mungkin Suami saya itu pendiam tapi pemerhati, nggak diungkap gitu loh, nggak diungkap tapi beliaunya tuh memperhatikan dan semakin sayang pastinya, semakin sayang, semakin takut kehilangan gitu kan. Iya, cemburunya semakin menggebu-gebu. Saat jauh cemburunya semakin menggebu-gebu. Tapi hal itu nggak sih yang membuat hubungan suami istri yang tetap harmonis gitu, jauh dari hal Iya, miring? yang penting kalau kita menikah itu kita titipkan suami kita pertama
ya, jaga diri selalu begitu. Saya titipkan lagi sama ya Gusti Allah, titiplah suami saya dijagain gitu. Ya, seperti itu, karena sejatinya semua hanya titipan, tapi kita kan selama hidup di dunia kita berpasangan, dikasih jodoh, ya kita jaga suami kita gitu kan, hubungan baik, komunikasi sama anak. Bahkan saya tuh anak-anak itu kalau mau anak saya yang pertama itu kan udah sekolah, masuk SD kelas 1. Jadi kalau mau berangkat sekolah malamnya, mama besok pakai baju ini, suami saya telepon saya, besok bekalnya apa ya, ini apa, pakai baju apa, baju langsung saya jelaskan, besok maunya makan apa, Mas Rafi tinggal dibelikan ini gitu. Biasanya kan kita masak sendiri karena saya lagi di Jakarta, jadi ya belilah, kalau nggak dimasakin sama mbaknya. Berarti suami juga ikut bantu ya kalau soal bantu, urusan ikut bantu juga. Seru deh pokoknya. Oke. Oke. Aman? Sedikit dong, aku mau bahas soal